Beliau merupakan pendiri dan ketua Yayasan Puan Amal Hayati, Dewan Penasehat Komnas HAM, serta Ketua Pelapor Khusus Kebebasan Beragama Komnas Perempuan. Beliau menulis sejumlah buku, di antaranya Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab Ukudul Lujain. Ibu Dr. Hajah Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspoyuto SE MSI. Yang terhormat Justifier of the Australian Embassy Jakarta, Mr. Lester Hawk, para narasumber yang tercinta, Mbak Lis Markus, dan panitia dari Rumah Kitab, serta para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat Hari Perempuan Internasional yang ke-64. Ini jika dihitung sejak peresmiannya oleh PBB tahun 1975. Atau yang ke-111 jika kita hitung dari awal gerakan kaum perempuan yang melapori lahirnya Hari Perempuan Internasional di berbagai belahan dua. Namun, memakai tahun yang manapun, bagi saya, 8 Maret merupakan hari yang sangat istimewa. Karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Jadi, tanpa ada pesta apapun, seluruh dunia sudah merayakannya. Terima kasih, GR ya. Ibu Bapak peserta webinar yang terhormat. Terima kasih kepada Rumah Kitab yang telah mengundang saya untuk menyampaikan pidato kunci dalam peringatan International Women's Day ini dengan tema Choose the Chance, merayakan ragam pekerjaan perempuan.
Bapak Ibu yang terhormat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pokok-pokok saya sehubungan dengan topik yang diberikan, yaitu memilih peluang, memanfaatkan kesempatan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, peran perempuan menjadi sangat penting karena dalam situasi yang tidak normal, perempuan justru menjadi tumpuan bagi setiap keluarga. Saat para lelaki bingung dan mengalami depresi karena kehilangan pekerjaan, perempuan menjadi penentu keutuhan keluarga. Perempuan menjadi tumpuan kegalauan suami menghadapi tekanan-tekanan hidup. Kalau pemerintah tidak responsif pada perubahan-perubahan ini, dan kalau perempuan tidak kuat, maka keutuhan keluarga bisa terancam. Tapi jika pemerintah respon to change, memperhatikan perubahan relasi yang terjadi yang disebabkan oleh pandemi ini, maka perempuan akan tangguh dan kuat. Bisa membangkitkan dirinya sendiri atau membangkitkan semangat suami atau kaum lelaki, membantu menyelesaikan tekanan hidup secara bersama-sama. Dengan kata lain, perempuan tidak hanya dituntut berperan ganda, tapi harus menjalankan multi peran sebagai ibu, sebagai istri, pendidik, sekaligus juga tulang punggung keluarga demi kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarganya. Dan untuk itu, dukungan pemerintah, sistem di dalam masyarakat, sektor usaha, serta pandangan sosial keagamaan harus ikut mendukung. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan jenis pekerjaan perempuan telah menyebar di berbagai profesi, mulai dari sektor jasa sampai sektor kepemimpinan. Survei tahun 2018 dan 2019 menunjukkan sektor jasa menyerap tenaga kerja perempuan sebesar 58,91%. Tenaga profesional, teknisi, dan tenaga usaha penjualan atau marketing sekitar 55%. Pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan sebagainya sekitar 50%. Tenaga usaha pertanian, perburuan, dan sebagainya 49%. Tenaga produksi, operator alat angkutan, dan sebagainya 24%. Tenaga kepemimpinan dan ketata laksanaan 21,66%, dan yang lain-lain 8%. Data ini menunjukkan pertama terbukanya berbagai jenis lapangan pekerjaan terhadap kaum perempuan. Saat ini hampir tidak ada lagi jenis pekerjaan yang tak dilaksanakan oleh kaum perempuan. Demikian pula sebaliknya. Kedua, meningkatnya profesionalitas sebagai ukuran dalam pekerjaan. Artinya, penerimaan tenaga tidak lagi mempertimbangkan faktor gender atau jenis kelaminnya, tetapi pada profesionalitas seseorang. Ketiga, meningkatnya profesionalitas kaum perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan, sehingga bisa berkompetisi dengan kaum laki-laki. Data-data penyebaran tenaga kerja perempuan di berbagai bidang profesi menunjukkan bahwa saat ini taraf pendidikan dan penguasaan soft skill perempuan sudah meningkat secara signifikan sehingga mampu berkompetisi secara profesional dengan kaum lelaki. Masuknya perempuan dalam berbagai pekerjaan itu
merupakan sesuatu yang membahagiakan dan patut dirayakan. Namun, bukan berarti hal tersebut menunjukkan hilangnya masalah atau tantangan perempuan. Paling tidak, ada 3 hal pokok yang menjadi tantangan atau masalah bagi tenaga kerja perempuan. Pertama, soal kesetaraan upah antara kaum lelaki dan perempuan, terutama di sektor pekerjaan informal. Data statistik menunjukkan sejak tahun 1990 hingga 2013, upah atau gaji yang diterima oleh pekerja perempuan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja lelaki. Kesenjangan upah atau gaji rata-rata antara pekerja lelaki dengan perempuan sekitar 30% setiap dekade. Abdullah 1995. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan secara subordinat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kedua, soal etos kompetisi dan peningkatan kualitas bagi kaum perempuan. Dalam suasana kompetisi yang sudah terbuka seperti sekarang ini, di mana persoalan gender bukan menjadi penghalang untuk memperoleh pekerjaan, maka yang dibutuhkan adalah peningkatan skill dan profesionalitas bagi kaum perempuan agar memiliki kualifikasi yang tinggi sehingga memenangkan kompetisi. Ini merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi kaum perempuan. Artinya, meski kesempatan sudah terbuka, berbagai lapangan pekerjaan terbuka, tetapi jika kaum perempuan tidak mampu memanfaatkan dengan meningkatkan kualitas diri, serta tidak ada daya dukung sosial di keluarga untuk bersama-sama mengatasi beban rumah tangga, maka dengan sendirinya perempuan akan tersindir dan kalah dalam kompetisi. Sehingga pintu terbuka akan tertutup kembali. Bukan karena pekerja perempuan, karena tenaga kerja perempuan tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai, baik akibat berat kualitas diri naik secara keterampilan atau maupun intelektual serta perubahan di tingkat keluarga yang mendukung mereka. Ketiga, soal pemahaman keagamaan dan dangkal. Ini serius terkait dengan memilih dan memanfaatkan kesempatan bekerja yang telah terbuka bagi kaum perempuan. Pemahaman agama yang sempit dan dangkal bisa menjadi belenggu bagi kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja yang telah terbuka. Saat ini ada sejumlah perempuan berhenti menjadi karyawan dan tenaga profesional setelah mengikuti gerakan hijrah. Ada di antara mereka yang sudah sampai menduduki jabatan di suatu bank, menjabat di posisi strategis di suatu perusahaan dan lembaga bergengsi. Tapi mereka keluar dengan alasan perintah agama dan ingin mencari yang halal. Cara pandang seperti ini telah menutup kesempatan itu bagi kaum perempuan untuk berkarya mengembangkan yang sebenarnya juga merupakan agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman yang sempit bisa menutup pintu pekerjaan kaum perempuan yang sudah
terbuka. 3 tantangan utama inilah yang harus dijawab dan diselesaikan oleh kita bersama terkait dengan upaya memilih peluang dan memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan bagi kaum perempuan. Jika ketiga tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan, maka terbukanya pintu dan kesempatan yang sudah terjadi seperti sekarang ini bukan tidak mungkin akan tertutup lagi. Sebaliknya, jika kita semua bisa menjawab dan menyelesaikan 3 persoalan dasar di atas, maka perempuan tidak saja bisa mempertahankan kesempatan dan peluang, tetapi justru akan menjadi pemenang dalam setiap kesempatan dan peluang. Dengan demikian, perempuan bisa benar-benar merayakan ragam pekerjaan yang telah diperolehnya melalui kompetisi yang sehat dan profesional, serta kebijakan yang responsif dan sensitif kepada keadaan perempuan dengan peran-perannya yang multifungsi tadi. Para peserta webinar yang berbahagia, inilah pokok pemikiran yang semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.